Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Mareta dengan NIM 240421885. Kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 6 yang berjudul kegagalan pasar. Pengertian kegagalan pasar. Kegagalan pasar itu adalah kondisi di mana alokasi sumber-sumber ekonomi tidak dapat didistribusikan secara optimal dalam masyarakat. Ketika pasar gagal, terjadi market gap atau kesenjangan antara apa yang dihasilkan pasar dengan kebutuhan masyarakat untuk kesejahteraan optimal. Kesenjangan ini harus diisi pemerintah melalui berbagai instrumen kebijakan publik, mulai dari regulasi, penyediaan barang dan jasa publik, hingga intervensi langsung dalam mekanisme pasar. Lalu selanjutnya ada faktor fundamental kegagalan pasar. Yang pertama itu ada asimetri informasi. Asimetri informasi itu kondisi di mana satu pihak dalam transaksi ekonomi memiliki informasi yang lebih lengkap, akurat, atau relevan dibandingkan pihak lainnya. Asimetri ini menimbulkan dua masalah utama. Yang pertama ada adverse selection. Adverse selection itu terjadi ketika pihak yang memiliki informasi lebih lengkap menggunakan keunggulan informasinya untuk kepentingan sendiri sebelum transaksi terjadi. Yang kedua itu ada moral hazard yang terjadi ketika salah satu pihak menggunakan perilakunya setelah transaksi karena risiko ditanggung pihak lain. Lalu lalu berikutnya faktor fundamental kegagalan pasar yang kedua itu ada eksternalitas. Eksternalitas itu dampak positif atau negatif dari aktivitas ekonomi terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat dalam transaksi tanpa adanya kompensasi sesuai. Terjadi ketika biaya atau manfaat sosial dari suatu aktivitas ekonomi tidak sepenuhnya tercermin dalam harga pasar. Eksternalitas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, eksternalitas negatif, di mana terjadi ketika aktivitas ekonomi menimbulkan biaya yang harus ditanggung masyarakat luas, namun tidak diperhitungkan dalam kalkulasi produsen atau konsumen. Yang kedua itu adalah eksternalitas positif, terjadi ketika aktivitas ekonomi memberikan manfaat kepada masyarakat luas yang tidak sepenuhnya dapat dimonetisasi atau diinternalisasi oleh pelaku aktivitas. Lalu berikutnya ada faktor fundamental kegagalan pasar yang ketiga, yaitu barang publik atau public goods. Terbagi menjadi dua, ada non-rivalrous sama non-excludable. Kalau non-rivalrous itu konsumsi barang oleh satu orang tidak mengurangi kemampuan orang lain mengkonsumsi barang yang sama. Karakteristik non-rivalrous dari barang publik berarti marginal cost untuk melayani konsumen tambahan adalah nol atau sangat kecil. Sedangkan non-excludable berarti sulit atau tidak mungkin mencegah seseorang mengkonsumsi barang tersebut tanpa membayar. Karakteristik non-excludable menciptakan free rider problem atau kecenderungan individu menikmati manfaat barang publik tanpa mau berkontribusi dalam pembiayaannya, seperti membayar pajak. Lalu faktor fundamental kegagalan pasar yang keempat itu ada alokasi tidak efisien. Berbagai kondisi yang menyebabkan alokasi sumber daya tidak efisien, terutama berkaitan dengan struktur pasar dan hambatan terhadap kompetensi sehat. Efisiensi alokasi sumber daya tercapai dalam kondisi persaingan sempurna dengan banyak pembeli dan penjual, produk homogen, informasi sempurna, dan tidak ada hambatan masuk atau keluar pasar. Namun dalam kenyataannya, kondisi ideal ini sangat jarang tercapai. Lalu bab yang akan kita bahas adalah mengenai peran strategis pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar. Ada 4. Yang pertama ada regulasi dan pengawasan yang menciptakan playing field yang fair. Lalu ada internalitas eksternalitas, making the polluter pay. Ada penyediaan barang dan jasa publik, filling the gap, dan redistribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan.
Lalu kita masuk kepada studi kasus tantangan ekonomi Indonesia tahun 2025. Kondisi ekonomi Indonesia menunjukkan perlambatan signifikan akibat berbagai tekanan global dan ketidakpastian domestik. Data ekonomi menunjukkan pertumbuhan ekonomi mengalami deselerasi, mengkhawatirkan dengan berbagai indikator makroekonomi menunjukkan tren yang kurang menggembirakan. Investasi swasta mengalami penurunan, tingkat pengangguran meningkat, dan disparitas regional dalam pembangunan ekonomi semakin melebar. Kondisi ini merupakan manifestasi dari berbagai bentuk kegagalan pasar yang saling berinteraksi dan membuat satu sama lain. Sehingga dari materi yang dijelaskan tadi, dapat dijelaskan bahwa kegagalan pasar itu terjadi ketika distribusi sumber daya ekonomi tidak berjalan secara optimal, sehingga tercipta kesenjangan antara produksi pasar dengan kebutuhan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan maksimal. Faktor-faktor seperti ketidakseimbangan informasi, dampak eksternal yang tidak diperhitungkan, barang pabrik yang tidak dapat dibatasi konsumsi dan sulit dipungut biaya, serta ketidakefisienan dalam alokasi sumber daya akibat hambatan persaingan. Pemerintah harus berperan aktif melalui aturan, penyediaan barang dan jasa pabrik, pengenaan biaya atas dampak negatif, dan kebijakan redistribusi agar pasar dapat berfungsi lebih baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.